Cerita rakyat Nusantara. Putri Kandita. Asal cerita Bogor, Jawa Barat. Alkisah di daerah Pakwan, kini disebut Kota Bogor, Jawa Barat. Tersebutlah seorang raja bernama Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang bertahta di kerajaan Pakuan Pajajaran. Ia adalah raja yang arif dan bijaksana. Sang Prabu juga mempunyai seorang pramesuri yang cantik jelita dan beberapa selir yang cantik-cantik. Dari hasil pernikahannya dengan pramesuri, lahirlah seorang putri yang bernama Putri Kandita. Putri Kandita memiliki paras yang cantik melebihi ibunya. Ia merupakan putri kesayangan Prabu Siliwangi. Ketika ia mulai dewasa, sifat arif dan bijaksana seperti yang dimiliki oleh sang ayah mulai muncul pada dirinya. Tidak mengherankan jika Prabu Siliwangi bermaksud mencalonkan Putri Kandita sebagai penggantinya kelak. Namun, rencana tersebut ternyata tidak disukai oleh para selir dan putra-putrinya yang lain. Oleh karena itu, mereka pun bersekongkol untuk mengusir Putri Kandita dan ibunya dari istana. Suatu malam, para selir Prabu Siliwangi dan putra-putrinya mereka mengadakan pertemuan rahasia di dalam istana. Bagaimana cara menyingkirkan Putri Kandita dan pramesuri dari istana ini tanpa sepengetahuan Prabu? Tanya seorang selir kepada selir yang lainnya. Kita harus berhati-hati, karena jika Prabu mengetahui rencana ini, maka kita semua akan binasa, ujar selir yang lainnya. Sejenak, suasana pertemuan itu menjadi hening. Semuanya sedang berpikir keras untuk mencari cara yang paling tepat agar rencana mereka dapat terlaksana tanpa sepengetahuan Prabu Siliwangi. Aha! Sekarang aku tahu caranya, saut seorang selir yang lain memecah suara keheningan. Apakah caramu itu? Tanya semua peserta secara serentak. Gini. Aku mempunyai kenalan seorang dukun yang terkenal dengan kesaktian ilmu hitamnya. Dukun itu pasti mau membantu kita jika kita memberinya upah yang besar, jawab selir itu. Semua peserta setuju dengan cara tersebut. Pada esok harinya, para selir mengutus seorang dayang-dayang istana untuk menemui dukun itu. Di gubuknya di sebuah desa yang letaknya cukup jauh dari istana. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, utusan itu kemudian menyerahkan sejumlah keping uang logam emas kepada sang dukun. Tanpa berpikir panjang, sang dukun pun langsung menyanggupi permintaan para selir tersebut. Setelah utusan itu kembali ke istana, setelah utusan para selir itu kembali ke istana, sang dukun segera melaksanakan tugasnya.
Dengan ilmu hitam yang dia miliki, dukun itu menyihir Putri Kandita dan ibunya dengan penyakit kusta, sehingga sekujur tubuh mereka yang semula mulus dan bersih timbul luka borok yang mengeluarkan bau tidak sedap. Prabu Siliwangi pun heran melihat penyakit borok itu tiba-tiba menyerang putrinya dan pramesurinya secara bersamaan. Ia pun segera mengundang para tabib untuk mengobati penyakit tersebut. Para tabib dari berbagai negeri sudah didatangkan, namun tak seorang pun yang mampu menyembuhkan penyakit Putri Kandita dan sang pramesuri. Bahkan penyakitnya pramesuri semakin hari semakin parah dan menyebabkan bau busuk yang menyebar dan sangat menyengat. Tubuhnya pun kini semakin lemah karena tidak mau makan dan minum. Seselang beberapa hari kemudian, sang pramesuri menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergian sang pramesuri benar-benar meninggalkan luka yang sangat dalam bagi seluruh isi istana, khususnya Prabu Siliwangi. Sejak saat itu, ia selalu duduk termengung seorang diri. Satu-satunya harapan yang dapat mengobati kesedihannya adalah Putri Kandita. Namun, harapan itu hanya harapan, karena penyakit sang putri tak kunjung juga sembuh. Keadaan itu pun tidak disia-siakan oleh para selir dan putra-putrinya. Mereka bersepakat untuk menghasut Prabu Siliwangi agar segera mengusir Putri Kandita dari istana. Ampun Baginda Prabu, izinkan hamba untuk menyampaikan sebuah saran kepada Baginda, pinta seorang selir. Apakah saranmu itu, wahai selirku? Katakanlah, jawab Prabu Siliwangi. Begini Baginda, kita semua sudah tahu bahwa keadaan penyakit Putri Kandita saat ini semakin parah dan sulit untuk disembuhkan. Jika sang putri dibiarkan terus tinggal di istana, hamba khawatir penyakitnya akan membawa malapetaka bagi negeri ini, hasut seorang selir. Mulanya Prabu Siliwangi merasa berat untuk menerima saran itu, karena begitu sayangnya kepada Putri Kandita. Namun karena para selir terus mendasaknya, maka dengan berat hati ia terpaksa mengusir Putri Kandita dari istana. Dengan hati hancur, Putri Kandita meninggalkan istana melalui pintu belakang istana. Ia berjalan menuruti kemana kakinya melangkah tanpa arah dan tujuan yang pasti. Setelah berhari-hari berjalan, Putri Kandita tiba di pantai selatan. Putri Prabu Siliwangi yang malang itu bingung harus berjalan kemana lagi. Di hadapannya terbentang samudra yang luas dan dalam. Tidak mungkin pula ia kembali ke istana. Aku letih sekali. Lebih baik aku beristirahat di sini dulu, keluh Putri Kandita seraya merebahkan tubuhnya di atas sebuah karang. Ya,
Di atas sebuah batu karang, tubuhnya direbahkan dengan menanggung rasa lelahnya. Sang putri tampak begitu kelelahan, sehingga dalam beberapa saat saja ia langsung tertidur. Dalam tidurnya, ia mendengar sebuah suara yang menegurnya. "Wahai Putri Kandita, jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu, berceburlah ke dalam laut ini. Hai Putri Kandita, jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu, berceburlah ke dalam lautan ini. Niscaya kulitmu akan pulih seperti sedia kala." Kata-kata itu diulangin lagi dari suara yang mana datangnya tidak diketahui. "Wahai Putri Kandita, jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu, berceburlah ke dalam lautan ini. Niscaya kulitmu akan pulih seperti sedia kala," ujar suara itu. Putri Kandita cepat-cepat terbangun setelah mendengar suara itu. "Apakah aku bermimpi?" gumamnya sambil mengusap-ngusap matanya. Setelah itu, putri mengamati sekelilingnya, namun tak seorang pun yang dilihatnya. Sekelilingnya dilihat, ditengok kanan kiri, sepi sekali, tak seorang pun yang dilihatnya. Aku mendengar suara itu dengan sangat jelas, tetapi kenapa tidak ada orang yang di sekitar sini? Wah, jangan-jangan itu wangsit, pikirnya. Meyakini suara itu sebagai wangsit, Putri Kandita pun menyeburkan diri ke laut. Sungguh ajaib, saat menyentuh air laut, seluruh tubuhnya yang dihinggapi penyakit kusta berangsur-angsur hilang, hingga akhirnya kembali menjadi mulus dan bersih seperti sedia kala. Tidak hanya itu, putri kesayangan Prabu Siliwangi itu menjadi putri yang sangat sakti mandraguna. Meskipun telah sembuh dari penyakitnya, Putri Kandita enggan untuk kembali ke istana. Ia lebih memilih untuk menetap di pantai sebelah selatan wilayah Pakuan Pajajaran itu. Sejak menetap di sana, ia dikenal luas di berbagai kerajaan. Ya, berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa sebagai putri yang cantik dan sakti. Para pangeran dari berbagai kerajaan pun berdatangan untuk melamarnya. Menghadapi para pelamar tersebut, Putri Kandita mengajukan sebuah syarat, yaitu dirinya bersedia dipersunting asalkan mereka sanggup mengalahkan kesaktiannya, termasuk bertempur di atas gelombang laut yang ada di selatan Pulau Jawa. Namun, jika kalah adu kesaktian itu, maka mereka harus mau menjadi pengikut Putri Kandita. Dari sekian banyak pangeran yang beradu kesaktian dengan Putri Kandita, tak seorang pun dari mereka yang mampu mengalahkan kesaktian sang putri. Dengan demikian, para pelamar tersebut akhirnya menjadi pengikut Putri Kandita. Sejak saat itulah Putri Kandita dikenal sebagai ratu penguasa laut selatan Pulau Jawa. Sekian, begitulah kisah
Cerita Nusantara, Putri Kandita, Bogor, Jawa Barat.